Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara kembali meletus. Warga diimbau agar selalu waspada dan tidak berada dalam radius 4 km dari puncak gunung. Akibat erupsi Gunung Soputan, 6 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara dihujani abu vulkanik, yaitu Kecamatan Ratahan dan Kecamatan Pasan. Dari pengamatan, peletusan dengan ketinggian 1.000 hingga 2.000 meter di atas puncak gunung berwarna kelabu tebal mengarah ke tenggara dan barat daya. Sempat terjadi satu kali guguran awan panas dengan jarak luncur 2.000 meter ke arah timur dari puncak Gunung Soputan. Suara gemuruh pun terdengar hingga pada radius 10 km dari puncak gunung. Sejauh ini aktivitas warga masih tampak normal. Namun warga diimbau untuk tidak beraktivitas pada radius 4 km dari puncak gunung. Suara gemuruh hingga saat ini masih terdengar sangat kuat ke pos dengan jarak pos ke puncak Soputan 10 km masih terdengar sangat kuat. Untuk radius aman? Radius aman memang sesuai rekomendasi dari Januari tanggal 4 Soputan masih siaga level 3, rekomendasi bahwa tidak ada aktivitas atau pendakian di radius 4 km dari puncak serta 6,5 sektor. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengapresiasi langkah pengecara Yusril Iza Mahendra yang berencana maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok mengaku senang jika Yusril maju dan menjadi lawannya. Ahok mengaku langkah Ketua Umum PBB itu tak membuat dirinya takut apalagi mundur. Dirinya justru senang jika Yusril maju sebagai tandingannya nanti, sehingga masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Aduh, bukan soal berani nggak berani, justru saya harap Bang Yusril nyalon, Pak. Ya kan, nyalon harusnya gitu loh, supaya makin banyak pilihan ya. Tersangka penculikan dan pembunuhan bocah SD tiba di Mapolresta Depok, Jawa Barat dengan tangan diborgol. Tersangka Begeng langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian bersenjata lengkap, tersangka penculikan dan pembunuhan siswa SD ini tiba di Mapolresta Depok. Tersangka ditangkap di rumahnya di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Saat penangkapan, polisi menemukan korban, seorang anak berusia 7 tahun dalam keadaan meninggal. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sebuah motor yang digunakan tersangka untuk menculik korban. Tersangka langsung dimasukkan ke ruang gelar perkara untuk menjalani pemeriksaan. Jamaluddin, siswa SD di Depok, menjadi korban penculikan pada Sabtu kemarin. Ia ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Jasad J, bocah korban penculikan dan pembunuhan warga Depok, Jawa Barat, kini masih diotopsi di Rumah Sakit Polri. Ya, pihak keluarga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Setelah sehari sebelumnya dilaporkan hilang, J, bocah berusia 7 tahun korban penculikan, ditemukan tewas di sebuah rumah di wilayah Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur. Jasad J ditemukan di dalam kamar mandi rumah milik Januar Arifin alias Begeng. Polisi pun langsung menggelandang Begeng ke Polresta Depok. Zubaidah, ibu korban, tak henti-hentinya menangis mendengar kabar duka dari polisi tersebut. Sementara Neneng, kakak korban, juga terlihat syok dan tidak henti-hentinya menangis. Rumah keluarga korban di Jalan Haji Asmawi, Beji, Depok, Jawa Barat ini pun mulai didatangi kerabat yang melayat. Zubaidah, ibu korban, mengaku tidak menyangka peristiwa penculikan ini merenggut nyawa putranya yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu. Ia juga mengaku tidak mengenal tersangka yang kini sedang diperiksa polisi. Zubaidah berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Aja udah matiin anak saya yang tidak berdosa, Bapak. Hukum mati aja, Bapak. Saya nggak ikhlas, Bapak. Sementara saat diperiksa di Mapolresta Depok, tersangka Januar Arifin alias Begeng mengaku tidak menculik dan membunuh korban. Menurut Arifin, aksi penculikan itu dilakukan 2 orang yang tidak dikenalnya yang juga mengancam akan menembak dirinya. Ia hanya mengaku menjemput korban di kawasan kampus Universitas Indonesia dan langsung membawa korban ke rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Begeng juga menyangkal membunuh korban. Terus kenapa diculik? Saya nggak tahu. Kok nggak tahu? Bukan saya. Terus siapa yang nyulik? Ada yang lain. Bisa meninggal? Saya nggak tahu. Bisa meninggal kenapa dia? Diapain?
Nggak ada apa-apain, saya nggak tahu. Kenapa bisa di tempat abang? Ya karena saya diancam juga. Diancamnya gimana? Diancamnya kalau hantu anak harus dibawa ke rumah. Tapi kamu culik anaknya? Enggak, saya yang nyulik. Siapa Bukan saya yang nyulik. Siapa yang bawa? Nggak tahu saya juga. Kini polisi masih menyelidiki dan mencari keterangan lebih lanjut untuk mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan anak ini. Sementara jasad korban setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri akan segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ahmad Fauzi, Berita 1, Depok, Jawa Barat. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah korban penculikan dan pembunuhan dibawa pulang oleh keluarganya. Keluarga berharap pelaku dihukum maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenazah dibawa pulang keluarga ke rumah duka di Beji, Depok untuk disemayamkan. Rencananya usai disemayamkan di rumah duka, jenazah J akan dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara paman korban berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Sebelumnya J, anak kelas 1 SD diculik dan dibunuh begeng di rumah pelaku di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tindakan penculikan terkuak setelah orang tua J melapor ke polisi karena anaknya tak kunjung pulang dari sekolah pada Sabtu 6 Februari. Yang pasti nggak pernah ada hubungan apa-apa. Mungkin hanya sebatas kenal wajah karena pelaku itu sering nongkrong gitu, nongkrong di tempat daerah kita gitu, di Beji gitu. Ya rencana insya Allah kita akan makamkan di daerah Garut. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus kematian Mirna di Cafe Olivier. Rekonstruksi berlangsung lebih tertutup dibanding rekonstruksi sebelumnya. Rekonstruksi yang berlangsung sejak Sabtu pagi dihadiri tersangka Jessica Kumala Wongso. Berbeda dengan rekonstruksi sebelumnya, para wartawan tidak diperbolehkan masuk ke dalam halaman Cafe Olivier oleh pihak manajemen Grand Indonesia. Wartawan hanya diperbolehkan mengambil gambar dari luar pagar. Cafe Olivier menutup jendela dengan kain. Di sekitar kafe juga dikelilingi tanaman dan jumlah anggota Polda Metro Jaya pun lebih banyak dari rekonstruksi sebelumnya. Diri dong, ngadep-ngadep sini deh. Masih bisa ketawa loh. Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di Cafe Olivier Jakarta Pusat ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumala Wongso beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga tim Inafis sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan adapun yang hadir tentunya adalah tersangka ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktorat Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Krisnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh 3 kuasa hukumnya yaitu Yudi Wibowo dan juga 2 orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini. Ini berarti sudah ada waktu 2 jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela di Cafe Olivier ini Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah ketika Jessica meminta ataupun memesan
minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi papan nama yaitu dengan nama saksi Cindy. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya. Kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari di Reskrimum Polda Metro Jaya ataupun dari Kombes Pol Krisnamurti, karena masih ada ataupun masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, Egan, ini rekonstruksi yang pertama bagi Jessica setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan jika sebelumnya rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media di sini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini dan hanya dapat mengambil gambar dari depan pagar Grand Indonesia. Sementara itu juga dari Cafe Olivier sendiri sudah ditutupi ataupun dikelilingi oleh pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya waktu kemarin memang sempat di